Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuat video seputar market cryptocurrency. Dan bagi teman-teman yang tertarik soal cryptocurrency boleh aja langsung like dan subscribe ke channel saya atau hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info-info terbaru seputar market cryptocurrency. Oke, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Harusnya kabarnya pada baik semua karena mungkin udah pada cuan semua karena nonton video saya sebelumnya ya. Harusnya aman-aman aja semuanya. Dan hari ini kita bakalan bahas ada sedikit berita buruk untuk Bitcoin. Kemudian kita bakal bahas lagi seperti biasa analisa teknikal dan prediksi saya ke depannya seperti apa. Semuanya akan kita bahas di video ini, jadi stay tune terus. Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Jadi seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap dulu. Dan pada hari ini secara global market cap crypto ada di angka 1,55 triliun dolar atau turun sekitar 4,02% dibandingkan hari sebelumnya. Kemudian Bitcoin berada di harga 36.218 dolar atau turun 2,01%. Ethereum ada di harga 2.425, turunnya 5%. Ada Binance di harga 347 dolar, turunnya 6%. Cardano 1,51 dolar, turunnya 5,6%. Dogecoin di 0,322 dolar atau turun sekitar 5%. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini semua rata-rata merah, agak mengerikan ya. Cuman sebenarnya ini hanya dalam bentuk koreksi, 2%, 5% ini koreksi semua. Karena hari-hari sebelumnya kita melihat pergerakan harga yang cukup masif ke atas. Nah, kita langsung ke chartnya aja. Oke, yang saya masuk pergerakan cukup masif adalah di sini dari tanggal 8 Juni sampai tanggal 10 itu naiknya terus. Jadi momentumnya cukup kuat di sini. Dan kalau teman-teman yang sudah nonton atau setia nonton video saya dari kemarin harusnya udah cuan karena saya udah kasih info boleh melihat areal garis biru ini di sekitar 31 dan 30 ribu. Antara itu teman-teman boleh melihat apakah ada rebound dan boleh open posisi kalau ada ternyata ada rebound. Dan seperti yang saya jelasin kemarin, kalau misalnya teman-teman nggak masuk di sini pun teman-teman masih ada kesempatan kedua masuknya di sini di pola head and shoulder-nya. Yang neckline-nya ada di sebelah sini. Saya jelasin kemarin. Nah, ketika sudah breakout, teman-teman juga boleh masuk di sini dan harusnya mau teman-teman masuk di sini maupun di sini teman-teman sekarang lagi cuan. Jadi aman aja harusnya ya. Dan bagaimana untuk pergerakan harga selanjutnya? Nah, saya kasih ada satu tips buat teman-teman. Kalau misalnya di sini saran saya teman-teman harus menunggu dulu, sabar sedikit. Karena kenapa di sini sebenarnya kalau misalnya teman-teman masuk, saran saya tunggu di area sini aja. Kalau nanti nyentuh lagi. Nih di sini. Di sekitar 30.400-an. Karena di sini ada beberapa support yang cukup kuat. Satu kali bounce, turun lagi ke sini, bounce, turun lagi bounce. Di sini break. Kemudian di sini juga kesusahan. Di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga. Jadi ini kita bisa lihat di area sekitar sini itu banyak sekali support. Jadi teman-teman boleh misalnya mau kalau yang belum sempat masuk di sini boleh aja nanti coba melihat di area sekitar sini. Kalau misalnya mau masuk boleh. Cuman kalau bisa stop loss-nya jangan terlalu jauh guys. Karena kalau misalnya teman-teman langsung masuk seperti itu sedikit lebih beresiko dibandingkan kalau teman-teman masuknya menunggu konsolidasi. Ini masih dalam masa koreksi. Bisa jadi nanti bentuknya seperti ini. Breakout sedikit, nanti tiba-tiba ke atas lagi. Nah teman-teman nggak usah bingung, cukup aja gambar trend line-nya di sebelah sini. Kalau sudah breakout, nah ini teman-teman boleh masuk. Sekarang sebenarnya dia masih lagi kesusahan. Saya juga kemarin udah jelasin
kalau yang udah beli dari bawah, ini saya hapus dulu bentar. Oke. Jadi saya kemarin juga udah jelasin kalau teman-teman yang beli di areal sekitar sini harusnya kan ada cuan nih, cuman harus memperhatikan areal trendline ini di sebelah sini. Karena ini adalah trendline yang cukup kuat, ini adalah trendline yang mengakomodasi semua koreksi yang ada sekarang. Dan ternyata dia memang belum mampu untuk breakout ke atas, jadi sekarang dia masih ancang-ancang dulu nih kalau kasarnya. Jadi lagi ancang-ancang dulu sepertinya. Dan untuk pola seperti ini saya rasa masih cukup wajar dan cukup sehat untuk pergerakan atas selanjutnya. Jadi teman-teman nunggu, kalau misalnya mau lebih aman ya teman-teman tunggu aja breakout dulu, benar-benar breakout, konsolidasi dan retest, baru teman-teman masuk di breakoutnya. Nah, itu cara yang lebih aman supaya kita udah yakin gitu, oh ternyata udah benar-benar breakout dan ternyata bull juga benar-benar udah mampu mempertahankan harga di atas trendline ini. Baru teman-teman masuk. Jangan sampai teman-teman kejebak fake breakout. Karena di kondisi sekarang ini sangat rentan banget dengan fake breakout. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak di fake breakout. Oke, kemudian juga kemarin ada yang request untuk analisa Ethereum, katanya nyangkut gitu di Ethereum. Oke, kita kasih analisanya sedikit. Kalau di Ethereum, sebenarnya di sini juga masih masa koreksi, dan di sini teman-teman bisa lihat kalau kemarin ini adalah pola yang sering kita bicarakan di channel ini. Ini adalah flag. Jadi ini adalah bearish flag. Jadi harusnya kalau teman-teman jeli kemarin, teman-teman nggak belinya di sini. Karena ini masih pola bearish. Karena harga sebelumnya ini juga ada flag di sini. Jadi turun, flag. Flag ini adalah pola continuation. Continuation istilahnya ya pola pergerakan, pola kelanjutan istilahnya. Jadi simpelnya gini, kalau misalnya harga sebelumnya itu terjadi penurunan yang cukup signifikan, berarti tren sebelumnya kan ini bearish namanya. Lalu ada kalau muncul pola seperti ini, berarti tren selanjutnya bakal bearish lagi karena kelanjutannya. Sama di sini kan koreksi nih. Harga sebelumnya kan turun, koreksi. Kalau ini flag, berarti harga selanjutnya bakal turun lagi. Sama di sini juga teman-teman bisa lihat tuh, ini juga flag. Nah, sebelumnya harganya turun, flag, turun. Kalau ini sebaliknya, harga naik, ini juga tuh banyak banget sih kalau di Ethereum pola flagnya. Sebelumnya naik, flag, ini adalah pola continuation, boleh naik lagi. Tapi jangan teman-teman lihat, wah berarti gampang banget dong tradingnya ya, kok ya. Ya kalau misalnya teman-teman yang udah pengalaman banget, ya mungkin lihatnya gampang. Cuman kita nggak serta-merta masuk di semua flag yang ada guys. Kita juga perlu alasan lain. Kenapa kita masuk, apakah ada area support, apakah ada trendline. Lalu risk and rewardnya seperti apa? Teman-teman semua harus tahu. Jadi jangan semata-mata, wah ini ada flag nih kok, masuk ya, berarti harus masuk nih. Belum tentu. Harus juga mempertimbangkan risk and rewardnya seperti apa. Lalu teman-teman juga harus mempunyai alasan lain kenapa Ethereum bakal turun lagi misalnya. Kalau misalnya teman-teman mau sell. Jadi jangan serta-merta flag lalu teman-teman ambil posisi untuk sell. Jangan seperti itu juga, karena nanti bakal banyak kejebak gitu. Nah, bukan kejebak juga sih, mungkin nggak kejebak, mungkin teman-teman bisa dapat cuan.
Tapi connya nggak seberapa, karena mungkin misalnya ketika udah teman-teman sell, rupanya di dekat sini ada support yang sangat kuat, dan teman-teman hanya bisa dapat connya sedikit, padahal resiko yang teman-teman ambil cukup besar gitu kan. Jadi risk and rewardnya itu kurang bagus biasanya. Jadi itu adalah untuk pertimbangan teman-teman. Nah, kita juga mau lihat BNB. BNB sekarang masih dalam masa koreksi juga, setelah kemarin pergerakan harga naiknya cukup bagus ya, dan kelihatan ada sedikit momentum, dan harusnya menurut saya kalau misalnya Bitcoin nanti tetap naik lagi istilahnya, nah next stop dari BNB adalah di trendline ini, di sekitar harga 400 lah ya. Jadi di sini adalah penentuannya. Kalau misalnya bisa breakout lagi, itu harusnya nanti bakal terbang ke atas. Nah, di awal tadi saya ada bilang ada sedikit berita buruk. Apa itu? Jadi IMF plan to meet with El Salvador's president, potentially discussing move to adopt Bitcoin. Jadi IMF nanti udah merencanakan untuk bertemu dengan presidennya El Salvador yang baru kemarin meresmikan Bitcoin sebagai pembayaran yang legal atau resmi di negaranya. Karena menurut IMF, nih saya kasih baca sedikit, adoption of Bitcoin as legal tender raise a number of macroeconomic, financial, and legal issue that require very careful analysis. Jadi menurut pembicaranya IMF ini, pengadopsian Bitcoin sebagai pembayaran legal ini akan menaikkan jumlah masalah tentang makroekonomi, finansial, dan juga masalah hukum. Jadi menurut mereka nanti kalau misalnya adopsi Bitcoin ini berhasil, akan memunculkan masalah-masalah di makroekonomi, finansial, dan masalah hukum. Mereka juga bilang, we are following development closely and we will continue our consultation with the authorities. Mereka akan tetap mengikuti dengan dekat dan akan selalu melakukan konsultasi dengan mereka. Dan juga mereka ya kasih warning-warning gitu bahwa namanya adopsi Bitcoin ini masih mungkin terlalu prematur dan akan menghasilkan banyak masalah. Dan saya nggak tahu apakah ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan atau tidak. Cuman kayaknya ini bakal menjadi sebuah sentimen negatif. Jadi teman-teman ya harus keep in mind aja bahwa ada yang seperti ini. Jadi jangan over trading juga, jangan over leverage. Kalau bisa sih jangan pakai leverage sih menurut saya. Apalagi kalau teman-teman yang baru-baru trading udah main leverage, itu agak riskan gitu ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan seputar market cryptocurrency, boleh aja langsung di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya ada baca dan saya bisa jawab, saya bakalan jawab atau saya akan buatkan videonya langsung. Jadi semoga video hari ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di video besok. Bye-bye.